Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Setia Febriani Hami. Saya mahasiswi Universitas Riau dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Ilmu Lingkungan dan Mitigasi Bencana dengan dosen pengampu Bapak Mahmud Al-Busari MPD. Baik, di video kali ini saya akan membahas mengenai pencemaran tanah. Semoga apa yang saya bahas di video kali ini dapat bermanfaat dan mengedukasi teman-teman semua ya. Baik, langsung saja kita bahas mengenai pencemaran tanah. Tanah, ya, kata yang sering kita dengar dan sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanah merupakan bagian terpenting di muka bumi ini. Manusia dan hewan hidup dari tumbuhan. Memang ada sebagian tumbuhan dan hewan hidupnya di laut. Namun sebagian besar makanan kita berasal dari permukaan tanah. Nah, coba sobat bayangkan jika tanah kita tercemar. Apa ya yang bakalan terjadi? Sungguh sangat tidak dapat kita bayangkan jika tanah kita tercemar. Nah, pencemaran tanah adalah masuknya zat kimia ke dalam tanah sehingga terjadilah perusakan tanah yang alami tadi, sehingga tanah akan menjadi tidak subur. Nah, ada beberapa faktor penyebab tanah itu tercemar, salah satunya adalah limbah rumah tangga. Nah, untuk lebih lanjut lagi, mari kita simak penjelasan yang bakalan saya sampaikan berikut ini. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Namun, seiring berjalannya waktu, subur yang dimiliki oleh tanah Indonesia banyak yang digunakan sesuai aturan yang berlaku tanpa memperhatikan dampak jangka panjang yang dihasilkan dari pengelolaan tanah tersebut. Salah satu di antaranya penyelenggaraan pembangunan kawasan industri di daerah-daerah pertanian dan sekitarnya menyebabkan berkurangnya luas area pertanian, pencemaran tanah, dan badan air yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas hasil atau produk pertanian, terganggunya kenyamanan dan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya. Pencemaran tanah biasanya terjadi oleh beberapa faktor. Yang pertama, kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Yang kedua, penggunaan pestisida. Yang ketiga, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan. Selanjutnya, ada kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah. Dan yang terakhir, air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan, dan masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 150 Tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomasa,
Tanah adalah salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi, apa yang terjadi akibat kegiatan manusia? Banyak terjadi kerusakan tanah. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 disebutkan bahwa kerusakan tanah untuk produksi biomasa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah. Ketika suatu zat berbahaya atau beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan, dan masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya.
Komponen bahan pencemaran tanah. Komponen-komponen bahan pencemaran yang diperoleh dari sumber-sumber bahan pencemaran antara lain seperti pertama, senyawa organik yang mana dapat membusuk karena diuraikan oleh mikroorganisme seperti sisa-sisa makanan, daun, tumbuh-tumbuhan, dan hewan yang mati. Selanjutnya ada senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan yang menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Beberapa penyebab pencemaran tanah antara lain. Pertama, ada penggundulan hutan dan erosi tanah. 2. Kegiatan pertanian. 3. Kegiatan pertambangan. 4. Industrialisasi. 5. Tempat pembuangan sampah. 6. Limbah manusia. 7. Kegiatan konstruksi. 8. Limbah nuklir. Berikut ini penjelasan singkat mengenai penyebab pencemaran tanah. Penggundulan hutan dan erosi tanah. Penggundulan hutan yang dilakukan untuk menciptakan lahan kering adalah salah satu masalah utama. Tanah yang dikonversi menjadi tanah kering atau tandus tidak akan pernah bisa subur kembali, apapun tindakan yang dilakukan untuk mengatasinya. Konversi lahan berarti perubahan atau modifikasi sifat asli tanah agar layak digunakan untuk tujuan tertentu. Konversi lahan menjadi penyebab utama terjadinya kerusakan tanah. Ketika hutan dibuka untuk pembangunan dan untuk memenuhi permintaan pasokan kayu, tanah akan menjadi longgar dalam proses tersebut. Tanpa perlindungan pohon, tanah menjadi tandus seiring waktu dan mulai terkikis. Tanah kosong yang tidak digunakan selama bertahun-tahun menjadi tidak subur dan tidak dapat dimanfaatkan kembali. 2. Kegiatan pertanian. Proses pertanian sering melibatkan penggunaan pestisida dan insektisida berbahaya. Petani sering menggunakan pupuk dan pestisida yang beracun untuk menghilangkan serangga, jamur, dan bakteri dari tanaman. Bahan kimia tersebut menyebabkan tanah rusak. Tanah yang dahulunya subur menjadi lebih rentan terhadap unsur-unsur lingkungan. Terlalu sering menggunakan bahan kimia justru berdampak menimbulkan kontaminasi dan meracuni tanah. 3. Kegiatan penambangan. Selama kegiatan ekstraksi dan penambangan, dibuat ruang bawah tanah di bawah permukaan bumi. Penambangan menciptakan ruang terbuka besar di bawah permukaan bumi seperti gua besar. Adanya gua atau rongga tersebut membahayakan keutuhan tanah. Secara alami, tanah akan runtuh untuk mengisi ruang yang ditinggalkan secara aktivitas penambangan atau ekstraksi. Penambangan juga menghasilkan bahan kimia berbahaya seperti uranium yang dapat terganggu lalu terlepas ke lingkungan. 4. Industrialisasi. Industrialisasi menjadi salah satu kontributor utama masalah polusi. Untuk memenuhi permintaan populasi yang terus bertambah, semakin banyak industri dikembangkan. Peningkatan populasi berakibat pada peningkatan permintaan makanan, tempat tinggal, rumah, dan produksi barang lebih banyak. Akibatnya, terciptanya lebih banyak limbah. Revolusi industri mungkin menghasilkan perubahan positif yang signifikan terhadap ekonomi dan masyarakat, tetapi juga menyebabkan polusi tanah yang signifikan. Melalui praktik pembangunan limbah yang tidak efisien, penggunaan bahan kimia yang tidak aman dalam manufaktur, regulasi yang buruk, dan banyak industri dan pabrik yang mencemari tanah setiap harinya.
Selanjutnya ada tempat pembuangan sampah dan limbah manusia. Seiring bertambahnya populasi, setiap rumah tangga menghasilkan berton-ton sampah setiap tahun. Jumlah tempat pembuangan sampah semakin penuh dan bertambah banyak sampah di tempat pembuangan sampah dipenuhi dengan racun yang akhirnya meresap ke dalam bumi. Saat hujan, racun-racun tersebut terbawa ke daerah lain dan polusi menyebar. Barang-barang yang tidak dapat didaur ulang dibuang ke tempat pembuangan sampah yang menyebabkan populasi dan mengganggu keindahan kota. Dampak yang ditimbulkan tanah. Yang pertama ada pada dampak kesehatan. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Kromium, berbagai macam pestisida dan herbisida merupakan bahan karsinogenik untuk semua populasi. Timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Terdapat beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan ruam kulit untuk paparan bahan kimia yang disediakan yang jelas pada dosis yang besar. Pencemaran tanah dapat menyebabkan kematian. Dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran tanah pada ekosistem yaitu pencemaran tanah juga dapat memberikan dampak terhadap ekosistem. Perubahan kimiawi tanah yang radikal dapat timbul dari adanya bahan kimia beracun atau berbahaya bahkan pada dosis yang rendah sekalipun. Perubahan ini dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Langkah penanganan pencemaran tanah yaitu salah satunya dengan memisahkan sampah kita yang mana organik, anorganik, dan B3. Penanganan khusus terhadap limbah domestik yang berjumlah sangat banyak diperlukan agar tidak mencemari tanah. Pertama, sampah tersebut kita pisahkan ke dalam sampah organik yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme dan sampah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Akan sangat baik jika setiap rumah tangga bisa memisahkan sampah atau limbah atas dua bagian, yakni organik dan anorganik, dalam dua wadah berbeda sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir. Sampah organik yang terbiodegradasi bisa diolah, misalnya dijadikan bahan urukan, kemudian kita tutup dengan tanah sehingga terdapat permukaan tanah yang dapat kita pakai lagi. Dibuat kompos, khusus kotoran hewan dapat dibuat biogas, dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini bukan pencemaran tanah yang terjadi, tetapi proses pembusukan organik yang alami. Sampah anorganik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Cara penanganan terbaik dengan daur ulang. Kurangilah penggunaan pupuk sintetik dan berbagai bahan kimia untuk pemberantasan hama seperti pestisida. Teman-teman sudah melihat penjelasan tadi bukan? Dan mungkin teman-teman semua juga sudah tahu betapa pentingnya kita dalam menjaga lingkungan. Semoga video tadi dapat mengedukasi teman-teman